Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masukin materi selanjutnya, yaitu tentang teks dan hypertext. Ya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya. Nanti Anda bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwasanya teks adalah data yang terdiri dari karakter-karakter yang menyatakan kata-kata atau lambang-lambang untuk berkomunikasi oleh manusia dalam bentuk tulisan ya. Bagian terkecilnya adalah karakter ya, kemudian dari karakter itu membentuk sebuah kata ya, kemudian kumpulan kata akan membentuk sebuah kalimat. Nah, kumpulan kalimat akan membentuk sebuah paragraf. Nah, inilah yang nantinya akan digunakan untuk menyampaikan pemikiran kita, ide kita, atau fakta di semua aspek kehidupan ya. uh, Fungsinya apa dalam multimedia? Yang pertama, menjelaskan bagaimana cara kerja sebuah aplikasi. Yang kedua, memandu user dalam menjelajahin sebuah aplikasi, yang menyampaikan informasi yang dirancang aplikasi. Ya, jadi bagaimana jadinya ketika kita uh, menjelajahin suatu, katakanlah website, tidak ada penjelasan sama sekali, tidak ada teksnya. Jadi disitulah pentingnya sebuah teks dalam sebuah proyek multimedia. Nah, mungkin ini bisa dibaca nantinya ya. Ada beberapa kategori ya. Dari teks itu dibagi menjadi alfabet, number, special character, dan karakter set ya. Nah, ada dua jenis ya, typeface dan font. Apa itu typeface? Ya, typeface merupakan representasi dari sebuah grafik ya, alfabet, number, dan special character. Nah, sementara font itu salah satu daripada typeface ya. Mungkin kita bisa lihat perbedaannya dari sini ya. Di sini typeface ada Arial, Calibri, Courier, Tahoma, Times Roman, Verdana. Sementara font itu ya salah satu dari typeface. Ya, misalnya Arial memiliki 12 poin, kemudian italic ya, itu berarti italic garis miring ya. Nah, di sini ada beberapa efek dari font ya, bold, emboss, color ya. Nah, sebagaimana kita juga punya anatomi manusia ya. Misalnya anatomi tubuh manusia, ada hidung, ada telinga. Nah, font juga memiliki halnya seperti itu. Ya, kita lihat di sini untuk jenisnya itu ada serif. Nah, di sini ada point size. Ya, mungkin ini adalah size daripada font tersebut. Misalnya kita pakai 12 poin, 14 poin, dan seterusnya ya. Kemudian ini ada height untuk tingginya X ya, X dalam huruf kecil ya. Tracking, kerning, dan leading. Apa itu tracking, kerning, and leading? Nanti mungkin kita bisa akan lebih jelas di program Photoshop ya. Tracking, kerning, and leading. Coba perhatikan di sini ya, tracking. Ya, kita lihat di sini kelihatan merapat. Ya, tracking yang ini semakin merenggang ya. Nah, itu disebut dengan tracking. Leading apa lagi? Nah, leading itu bisa jarak antar baris ya, nanti mungkin kita bisa lihat di tutorialnya seperti apa. Jigs and anti-aliasing ya. Jadi jig itu merupakan pinggiran font saat gambar bitmap di resize. Sementara anti-aliasing ya, teknik yang digunakan untuk eliminasi jigit font. Jadi contohnya seperti ini. Ini merupakan ya tulisan yang telah dikasih anti-aliasing ya. This is, jika di zooming kita lihat di sini nilainya itu sudah pudar, ini nggak kelihatan lagi seperti jenjang berjenjang gitu ya. Sementara this is a bitmap font is jagged edge ya, kelihatan sekali titik poinnya ya. Nah, ini mungkin saya lewatkan saja. Ada dua buah class of font ya, serif or sans serif. Nah, serif digunakan jika dokumennya banyak teksnya ya, yang sementara sans serif dipertimbangkan lebih baik
untuk tampilan komputer karena lebih tajam. uh, Selama ini kan kita menggunakan font ya bawaan daripada Windows ya, misalnya Times Roman, Arial. Nah, kita juga bisa mendesain gaya kita sendiri, style kita sendiri. Kita bisa create sendiri fontnya ya. Ada beberapa software yang digunakan, misalnya Fontographer, ada Font Creator. Ya, Anda bebas nanti desainnya tiap-tiap karakternya seperti apa. Jenis teks, kemudian ini saya lewatkan saja. Nah, penggunaan teks dalam multimedia ya, pertama untuk judul dan headline ya, biasanya itu judul-judul di website ya, biasanya titel itu lebih besar daripada kontennya. Kemudian untuk menu ya, navigasi dan konten, nah ini sangat penting sekali ya. Nah, apa yang harus kita pertimbangkan ketika kita bekerja dengan teks ya? Pertama itu singkat ya, jadi kalau misalnya kita punya tulisan itu ya yang terlalu bertele-tele ya, kita singkatkan aja, persingkat. Kemudian pergunakan font dan typeface yang sesuai ya, harus dapat dibaca. Pertimbangkan style gaya dan warnanya ya, gunakan batasan dan harus konsisten. Nah, suatu saat Anda disuruh membuat sebuah judul tulisannya seperti ini, Misteri Gunung Berapi ya, fontnya itu seharusnya seperti apa temsnya ya, pastinya menyerupai bagaimana film itu ya. Misalnya filmnya horor, jadi tulisannya seperti berdarah-darah gitu ya, mungkin ya seperti itu. Kemudian Selamat Hari Raya Idul Fitri ya, kan nggak mungkin ya Selamat Hari Raya Idul Fitri itu tulisannya berdarah-darah ya, pasti disesuaikan dengan temanya ya, atau temnya ya, atau stylenya ya. Kemudian warnanya juga mempengaruhi gitu ya. Kita buat sebuah tulisan warnanya merah, backgroundnya juga merah, apa jadinya ya. Nah, selanjutnya gunakan batasan dan harus konsisten ya. Pengertian konsisten itu kalau misalnya kita menggunakan Times New Roman ya, berarti kita harus konsisten dong menggunakan itu terus ya, supaya jangan terlalu banyak font yang ada di tulisan tersebut. Oke, harus bisa dibaca. Oke, can you read me? Nah, lebih kecil lagi seperti itu ya. Kira-kira mana yang paling bagus ya? Yang pastinya opung-opung yang dari kampung-kampung sana ya pasti tidak akan pernah bisa melihat yang tulisan sekecil ini gitu, apalagi yang rabun ya. Pastinya harus jelas dan bisa mudah dibaca ya. Nah, di sini apa yang salah? Ya, salahnya di sini adalah tidak menggunakan yang namanya spasi ya, seperti itu ya. Jadi lebih mudah kita di dalam membacanya. Nah, bagaimana jika teksnya banyak sekali ya? Kita buat alternatif. Pertama kita buat animationnya ya. Yang kedua videonya ya, atau mungkin kita bisa membuat narasi ya. Narasi itu berarti semacam pembaca berita gitu ya. Jadi yang memungkinkan tidak terlalu banyak nampil sebuah teks gitu ya. Jadi kita bisa mempersingkatnya dengan cara membuat animasi videonya atau membuat narasinya ya. Beberapa user itu mengizinkan ya penggunaan dari hyperlink ya. Jadi kalau misalnya kita klik tulisan ini, dia ngelinknya kemana gitu ya. Kemudian pop up message ya, pop up itu berarti kita klik ada semacam jendela ya, pop up. Scroll bar ya, itu ya scroll bar ketika tulisan itu kita klik ya, ada semacam bar ya yang kita tarik dari atas ke bawah. Drop down menu ya, untuk menu-menu yang terlalu banyak jadi disub-subkan lagi ya, misalnya kontak ya, kontak person, kontak administrator, jadi ada bagian-bagiannya lagi. Oke, mungkin itu dulu ya untuk teorinya. Langsung saja kita buka Photoshopnya.